Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyita Lingga Aprilia Putri dengan NIM 250061103. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Peserta Didik. Artikel ini membahas bagaimana layanan bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik berkembang, baik dari aspek akademis, sosial, pribadi, maupun karir, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Latar belakang dari artikel saya yaitu pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam proses pendidikan, peserta didik sering menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya motivasi belajar, kesulitan akademik, masalah sosial, kesehatan mental, dan hubungan dan kebingungan dalam menentukan karir. Oleh karena itu, diperlukan layanan bimbingan dan konseling yang dapat membantu peserta didik mengatasi berbagai permasalahan tersebut sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, tujuan penulisan artikel saya yaitu yang pertama, mengkaji peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Yang kedua, menjelaskan kontribusi BK terhadap perkembangan akademik, sosial, pribadi, dan karir peserta didik. Dan yang terakhir, menunjukkan relevansi BK dalam pencapaian SDGs tentang pendidikan berkualitas. Selanjutnya, isi pembahasan artikel. Yang pertama yaitu konsep bimbingan dan konseling. Hasil pembahasan pertama menjelaskan mengenai konsep bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan layanan profesional yang bertujuan membantu peserta didik memahami dirinya sendiri, mengenali potensi yang dimiliki, mengembangkan kemampuan, dan mengatasi masalah. BK tidak hanya berfungsi ketika peserta didik mengalami masalah. Lebih dari itu, BK memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pengembangan. Dengan demikian, BK memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua, peran BK dalam meningkatkan motivasi belajar. Menjelaskan bahwa BK memiliki peran besar dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Melalui layanan konseling individual atau kelompok, guru BK dapat membantu peserta didik menemukan penyebab rendahnya motivasi belajar, misalnya karena kurang percaya diri atau metode belajar yang kurang tepat, tekanan dari lingkungan, atau masalah pribadi. Selain itu, guru BK juga membantu peserta didik menyusun strategi belajar yang efektif, mengatur waktu belajar, menetapkan strategi yang realistis, serta membangun rasa percaya diri. Ketika motivasi belajar meningkat, peserta didik akan lebih aktif mengikuti pembelajaran, lebih bersemangat mengerjakan tugas, dan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan prestasi akademiknya. Nah, yang selanjutnya, peran BK dalam pengembangan pribadi dan sosial. Selain aspek akademik, guru BK juga berperan dalam mengembangkan kemampuan pribadi dan sosial peserta didik. Melalui kegiatan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok, peserta didik belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan teman, dan menyelesaikan konflik secara damai. Layanan BK juga berperan dalam mencegah berbagai perilaku negatif. Dengan kemampuan sosial yang baik, peserta didik akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mampu membangun hubungan yang positif dengan guru dan teman-temannya. Dan selanjutnya, peran BK dalam mendukung kesehatan mental. BK membantu peserta didik mengelola stres, mengatasi kecemasan, mengendalikan emosi, dan menjaga kesehatan mental. Oleh karena itu, layanan BK menjadi salah satu bentuk dukungan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Selanjutnya, peran BK dalam perencanaan karir.
BK memiliki peran penting dalam membantu peserta didik merencanakan masa depannya. BK membantu peserta didik yang pertama mengenali minat dan bakat, yang kedua memahami pilihan pendidikan lanjutan, yang ketiga mengenal dunia kerja, yang keempat menentukan tujuan masa depan. Dengan demikian, peserta didik dapat membuat keputusan karir yang lebih matang dan realistis. Perencanaan karir yang baik akan membantu peserta didik lebih siap menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah. Dan selanjutnya, relevansi BK dengan SDGs. BK mendukung terciptanya pendidikan yang inklusif karena memberikan layanan kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi, budaya, agama, maupun kemampuan. Selain itu, BK membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mengurangi hambatan belajar, meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik, serta memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan demikian, keberadaan layanan BK menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari artikel saya ini, bimbingan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. BK membantu peserta didik yang pertama meningkatkan motivasi belajar, yang kedua mengembangkan keterampilan sosial, yang ketiga menjaga kesehatan mental, dan yang keempat merencanakan karir. Selain itu, BK juga mendukung tercapainya tujuan SDGs tentang pendidikan berkualitas. Nah, saran dari artikel saya yaitu yang pertama, sekolah perlu mengoptimalkan layanan BK. Yang kedua, konselor perlu meningkatkan kompetensi profesional. Yang ketiga, perlu kerjasama antara konselor, guru, orang tua, dan sekolah. Dan yang terakhir, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa kebijakan, sarana, dan tenaga konselor yang memadai. Nah, baik, sekian presentasi saya tentang artikel saya yang berjudul Peran Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Peserta Didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.